Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Mulia Praja Putri Silvi Fadalaviani, NPP 32093 kelas C6. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi statistik pemerintahan. Namun penjelasan saya kali ini akan lebih ke konsep dasar dari statistik pemerintahan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa itu statistik pemerintahan, mungkin dalam pembahasan saya akan membahas mengenai konsep dasar mengenai statistik. Oke, statistik ini berhubungan erat dengan statistika. Nah, statistika itu apa sih? Jadi statistika itu adalah ilmu yang dimana kita akan pelajari tentang bagaimana merancang, mengimplementasi, serta merincikan data sehingga data tersebut akan diimplementasikan menjadi hal tertentu. Nah, dalam statistik pemerintahan atau statistika, di dalamnya itu terdapat populasi dan sampel. Nah, apa sih yang dimaksud dengan populasi? Jadi populasi itu adalah kumpulan individu yang berada di satu tempat. Jadi individu yang saling terkait satu sama lain yang berada di satu tempat, hal tersebut disebut dengan populasi. Lalu sampel itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Nah, ini ada populasi nih. Populasi itu terdiri dari banyak orang yang berada di satu tempat. Nah, sampel ini adalah salah satu atau beberapa orang yang di dalamnya ini memenuhi karakteristik dari suatu populasi. Jadi statistika itu erat kaitannya dengan populasi dan sampel. Lalu di dalam statistika pemerintahan atau dalam statistika ada juga dinamakan dengan teknik sampling atau teknik untuk menarik sebuah sampel. Nah, teknik sampling ini terdiri dari dua hal atau dua bagian. Ada yang probability dan non-probability. Probability sendiri itu adalah teknik sampling yang dimana tekniknya ini berhubungan erat dengan generalisasi atau cara teknik atau pengambilan sampelnya itu secara general. Nah, probability sendiri itu tekniknya itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada teknik sampel acak sederhana, ada pula teknik sampel acak secara proporsional, ada pula sampel acak non proporsional dan sampel wilayah. Nah, teknik sampel acak sederhana itu sendiri adalah cara pengambilan teknik sampel yaitu tanpa ketentuan karena karakternya rata-rata sama. Contohnya sendiri itu teknik sampel sederhana ini ketika teknik mengambil sampel di kelas kan berdasarkan nilai ujian. Nah, rata-rata mungkin nilai ujiannya sama, dan disebut teknik sampel acak sederhana. Yang kedua ada teknik sampel acak proporsional. Nah, sampelnya ini seimbang dengan adanya pengelompokan. Jadi seperti pengelompokan usia. Jadi usia-usia tertentu dikelompokkan. Nah, itulah digunakan sampel acak proporsional. Yang ketiga ada teknik sampel acak non proporsional. Nah, teknik sampel acak non proporsional sendiri adalah sampel yang digunakan apabila populasi tidak memungkinkan untuk ditarik kesimpulan tanpa penggunaan teknik. Lalu juga sampel wilayah. Nah, sampel kesimpulannya ditarik berdasarkan wilayah. Jadi itu adalah salah satu teknik-teknik yang berdasarkan probability. Yang kedua ada pula teknik sampling yang diambil berdasarkan non-probability, berarti tidak menyesuaikan dengan probability. Apa saja? Ada systematic sample, dan dimana sampel ini berdasarkan konsisten dengan pola yang telah ditentukan. Jadi ada pola-pola tertentu yang akan menentukan sampel apa saja yang akan ditarik. Yang ketiga ada sampling quota, yaitu sampel yang diambil berdasarkan kriteria atau kebutuhan riset yang dibutuhkan. Contohnya berdasarkan usia. Misalnya yang dibutuhkan adalah usia sekitar 20-21 tahun. Nah, berarti orang-orang atau sampel-sampel yang berumur 20-21 tahun, orang-orang tersebut yang diambil menjadi sampel. Lalu ada pula teknik sampling incidental, berarti sampel yang diambil berdasarkan sampel terdekat. Yang ketiga adalah purposive sampling, itu sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan yang telah ditentukan. Jadi contohnya ini misalnya adalah sampel yang diambil dari orang-orang yang benar paham pada intinya. Jadi hal ini akan berhubungan dengan narasumber-narasumber yang diperlukan. Lalu yang keempat ada snowball sampling, yaitu pengambilan sampel dengan populasi terbatas dan narasumber akan memberikan saran atau diarahkan untuk mewawancari narasumber lainnya. Jadi snowball sampling ini layaknya sebuah bola salju yang jika digulingkan akan semakin besar. Hal ini sama dengan teknik
untuk menarik sampel dari snowball sampling. Jadi kita akan berjalan dari narasumber satu ke narasumber lainnya berdasarkan arahan dari narasumber yang telah kita wawancarai sebelumnya. Nah, apakah ada batasan penggunaan probabilistik dan non probabilistik? Hal ini akan menjadi pertanyaan ketika kita menggunakan teknik sampling. Apakah ada batasannya? Maka hal ini akan menyesuaikan dengan jumlah populasi yang ada. Jadi jumlah populasi akan menentukan bagaimana teknik sampling yang akan kita gunakan. Jadi semakin lebih banyak populasi yang ada, maka teknik sampling yang akan digunakan lebih baik adalah probabilistik. Mengapa demikian? Karena seperti awalnya saya katakan bahwa teknik probabilistik adalah teknik general, yaitu teknik yang menyamaratakan, sehingga akan lebih mudah digunakan untuk jumlah populasi yang besar, dan lebih sedikit akan lebih baik menggunakan teknik non probabilistik karena pasti karakter-karakter tertentu akan lebih mudah dikelompokkan atau lebih mudah ditarik sampelnya jika menggunakan teknik non probabilistik. Demikian penjelasan saya sedikit mengenai dasar konsep statistika dan dasar konsep mengenai teknik penarikan sampel. Sekian, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.